Perkenalkan, nama saya Imadi Agustin Jinuraga, NIM 2015-09-1077, Prodi Sistem Informasi dari Rombel 7 Agama. Di sini saya akan menjawab soal dari ke-10 soal yang telah diberikan dari bapaknya kepada saya. Baik, soalnya berkaitan orang suci. Apa yang dimaksud dengan orang suci menurut agama Hindu, dan jelaskan cara penyucian dari orang suci. Kemudian orang suci dalam agama Hindu, Pinandita dan Pinandita sangat besar dalam kehidupan beragama. Mengapa demikian? Yang keempat adalah jelaskan pengertian orang suci, Pinandita atau Pandita. Kemudian 5, jelaskan sasana atau wewenang orang suci. Keenam adalah jelaskan riwayat singkat orang suci. Ketujuh, jelaskan apa yang dimaksud dengan awatara dalam agama Hindu. Yang ke-8 adalah sloka-sloka yang menjelaskan tentang munculan awatara. Yang ke-9 adalah dasa awatara. Yang ke-10 jelaskan jenis-jenis awatara. Baik, jawaban saya di sini yang pertama, orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewajiban rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib. Dalam penampilannya dapat mewujudkan ketenangan dan penuh welas asih disertai kemurnian lahir dan batin dalam mengamalkan ajaran agama, tidak terpengaruh oleh duniawi. Yang kedua adalah seseorang yang ingin mendiksa tentunya sudah memenuhi syarat-syarat formal, kemudian sebagai langkah kemudian menemukan nebu atau guru yang bersedia mengangkatnya menjadi sisya atau murid. Selanjutnya, sisya diterima secara resmi menjadi murid putra dalam upacara mepras, sekaligus mewinten menjadi jero gede atau pramna diksa, murid utama untuk belajar kesucian. Sejak saat itu jero gede atau aguron belajar teori dan praktek menjadi sulingge sambil mempersiapkan mental dan perilaku suci agar memenuhi persyaratan spiritual. Lamanya masa aguron ini adalah tergantung pada penilaian nabe. Apabila dinilai sudah cukup matang, maka calon tersebut siap untuk mempersiapkan kelengkapan administrasi seperti surat permohonan medikse kepada PHDI atau kabupaten atau kota. Kedua, keterangan berdaya, sehat, dan berakhlak baik, riwayat hidup, pendidikan, persetujuan istri, dukungan warga, dadia, dan pas foto. Setelah menerima permohonan dari PHDI, mengadakan penelitian baik calon dikse maupun kepada nabiabe. Seterusnya diadakan dikse, periksa, ujian lisan oleh PHDI. Apabila dinyatakan lulus dan memenuhi syarat, maka dikeluarkanlah surat izin mediksa oleh PHDI. Puncak acara mediksa dilakukan pada sadaraga, yaitu penyebakan sekitar 12-24 jam untuk menghilangkan satripu calon diksa. Setelah sadaraga dilaksanakan upacara diksa sehingga lahir seorang Dewi Jati, yaitu walakya, yaitu ada 3, yaitu amari sasana, artinya perubahan kebiasaan atau disiplin kehidupan. Yang kedua adalah amari aran, artinya perubahan nahi biseka. Yang ketiga adalah amari wasa, artinya perubahan tata berpakaian. Yang ketiga adalah orang suci adalah dalam agama Hindu sangat besar penting perannya dalam kehidupan beragama umat Hindu. Sebagai sejarah, agama Hindu membuktikan bagaimana peranan orang-orang suci Hindu zaman dulu dalam menyebarkan agama Hindu. Di dalam membina kehidupan keagamaan di tengah-tengah masyarakat ada peneruskan ajaran-ajaran tersebut. Pada masa berikutnya, agama Hindu mendasarkan ajaran pada Pustaka Suci Weda. Dalam sejarah mulai berkembang di lembah Sungai Sindu, India. Di lembah sungai inilah contoh peranan orang-orang suci Hindu, yakni Resi Begawan Vyasa, menerima wahyu dari Ida Hyang Widiwasa yang kemudian mengabadikan ajaran tersebut dalam bentuk pustaka suci. Yang keempat adalah Pinandita. Adalah istilah Pinandita juga berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu terpelajar, pintar, bijaksana, dan orang arif atau bijaksana, yaitu sebagai panutan umat sedharma dalam pengembangan kehidupan masyarakat dan alam secara seimbang, seperti halnya dahulu ketika Trisandya yang telah mampu memimpin umat manusia dalam hal upacara memelihara kelestarian Triloka ini. Sebagai adi guru, Loka terkemuka dalam hal pencerahan yang menjadi pandita masa depan. Sebagaimana disebutkan bahwa seorang Pinandita itu tidak
lah mereka hanya dipercayai sebagai pinandita adalah seorang nabi yang menjadi selinggih dan berbusana pinandita. Proses diksa yang juga bersifat pribadi, yaitu Satyawadi memberikan wejangan penuh tata krama. Selanjutnya Apta selalu berkata benar. Partyangrat kehadirannya membawa kesejukan dan Upadesa memberikan pencerahan. Pinandita adalah rohyawan Hindu yang bertugas selaku membantu mewakili pendeta yang upacara penyucian tingkat Eka Jati, lebih dikenal istilah Mewinten dalam masyarakat. Istilah Pinandita lebih lazim disebut dengan sebutan pemangku. Kelima adalah melakukan upacara penyucian diri secara terus-menerus. Yang pertama, berpakaian sesuai aturan saat Pinandita melakukan tirta yatra, yaitu berkunjung ke tempat-tempat suci untuk melaksanakan persembahyangan. Yang ketiga adalah berpikir, berkata, dan berbuat suci. Yang keempat, mampu mengendalikan diri, selalu sabar, berpikir bijaksana, melayani umat memerlukan tuntunan, menerima punya dari umat lain, memberikan teladan, memimpin upacara tertentu, melayani umat yang ingin sembahyang ke tempatnya, memimpin upacara persembahyangan, berpakaian serba putih, melakukan penyajian diri lahir batin secara terus-menerus, membantu sulenggih dan melaksanakan upacara ayatnya, meningkatkan ilmu pengetahuan agama, memberi contoh dan teladan kepada umat, melayani umat dengan tulus ikhlas, menerima punya dari umat pemangku, memakai wayang dengan baik, memainkan wayang dengan baik, melayani umat memerlukan jasa, merawat wayang, menjaga dan merawat suara agar tetap baik, dan menyucikan diri. Yang keenam adalah orang suci adalah manusia yang memiliki mata batin dan dapat memancarkan kewibawaan rohani serta mempunyai kepekaan untuk menerima getaran-getaran gaib dalam penampilannya dan mewujudkan ketenangan, penuh welas asih serta kemurnian lahir batin, mengamalkan ajaran agama dan tidak oleh gelombang hidup suka dan duka. Di Indonesia, orang suci dikenal dengan nama Pinandita berdasarkan yang dapat mempengaruhi karena kesetiaan, kemujizatan, kesucian perbuatannya serta idealisme. Demikian fungsinya menyebabkan mereka menjadi orang suci. Yang ketujuh adalah Awatara. Adalah dalam agama Hindu dikenal dengan reinkarnasi Tuhan yang Maha Esa maupun investasi Tuhan yang Yahudi ke dunia untuk mengambil suatu bentuk dunia guna menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kejahatan, menegakkan dharma, dan menyelamatkan orang-orang melaksanakan dharma. Mak, Bhagwan Gita 4 yang menyebutkan Sai bigat nu cambime Wiat nijam ni cerjatya Weda sar ni watan Weda Vranta, yang menyebutkan banyak kelahiran yang telah aku jalani. Bhagwan Gita 4 Saban yuca buani me Wiat ni yam nit cwarat yam Wedasar Nitatwam Weta Vratya, yang menyebutkan banyak kelahiran yang telah aku jalani di masa lalu. Demikian juga engkau, wahai Arjuna. Awatara yang penuh muncul: Matsya Awatara, Kurma Awatara, Waraha Awatara, Narasimha Awatara, Wamana Awatara, Parasurama Awatara, Rama Awatara, Krishna Awatara, Gautama Buddha Awatara, Kalki Awatara. Matsya Awatara adalah pada zaman Satya Yuga, tepatnya pada masa Raja Satya Brahma yang lebih dikenal dengan Vaishnava Manu, yaitu datanglah seorang ikan yang besar yang ingin menyampaikan pesan kepada Raja Manu bahwa akan terjadi air bah besar yang menyebabkan bumi ini tenggelam. Dia menyuruh untuk membangun sebuah tempat yang besar dan kokoh untuk menahan air supaya tidak banjir. Yogyakarta Kurma Awatara adalah
pada zaman Satya Yuga mengambil wujud kura-kura raksasa bernama Akupa. Pada saat itu dewa fungsinya ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang yang melakukan dharma dan melakukan kebaikan. Kemudian Warhawatara adalah terakhir pada zaman Satya Yuga. Hidup seorang raksasa Hiranyaksa yang sombong, dan Wahara lahir untuk membunuh Hiranyaksa sebagai wujud babi. Kemudian Narasimha Awatara pada zaman Satya Yuga, seorang raja bernama Hiranyakshasipu yang membenci semua tentang Dewa Wisnu. Kemudian Dewa Wisnu lahir mengambil wujud Narasimha Awatara atau singa untuk membunuh keangkuhan Hiranyakshasipu. Kemudian Wamana Awatara adalah mengambil wujud biksu kecil. Ia meminta kepada Raja Bali untuk minta 3 tanah petaknya. Langkah pertama itu adalah menuju bumi, langkah kedua adalah surga, langkah ketiga di kepalanya Raja Bali, dan Raja Bali pun mati. Prasurma Awatara adalah seorang brahmana atau pendekar yang muncul untuk menumpas kalangan biadab dan menyelamatkan orang-orang yang baik. Kemudian Rama Awatara muncul sebagai wujud Rama. Dia datang ke dunia ini untuk membunuh Raja Alengka, yaitu Rahwana. Kemudian Krishna muncul menjadi wujud pengembala. Ia muncul untuk melawan Raja Kansa dan membantu para Pandawa. Kemudian Buddha Awatara, kemudian Kalki Awatara adalah awatara yang belum lahir dan akan lahir ke dunia ini untuk membantu para pendekar, membantu para orang-orang yang berdharma dan melamatkan keadilan. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan.